Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu kali ini kita akan belajar mengenai materi sistem respirasi atau sistem pernafasan. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu siswa mampu mengubah sikap untuk mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan, kemudian dapat bersikap jujur serta bertanggung jawab dan aktif dalam pembelajaran, dan juga mampu memahami dan menjelaskan materi sehingga nantinya dapat berpikir kritis terhadap materi yang diperoleh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi sel jaringan penyusun pada sistem respirasi. Apa saja struktur dan fungsi sel jaringan penyusun pada sistem respirasi? Kita akan bahas dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu sistem pernafasan adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernafasan dan respirasi. Pernafasan adalah proses pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Respirasi adalah proses metabolisme tubuh menggunakan glukosa dan O2 untuk menghasilkan energi dan sisa CO2. Organ sistem pernafasan. Yang pertama yaitu ada hidung. Hidung adalah alat pernafasan terluar yang dilengkapi dengan dua lubang yang dibatasi sekat hidung. Sistem saraf-saraf pencium, sel olfaktori, silia, dan selaput lendir. Fungsi hidung ini yaitu yang pertama menyesuaikan suhu udara, kemudian melembabkan udara, menyaring kotoran pada udara, dan yang terakhir yaitu sebagai indera penciuman. Yang kedua yaitu faring atau rongga tengkorak, adalah daerah dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Faring dilengkapi oleh epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Yang pertama yaitu dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka, dan ketika makanan masuk, epiglotis ini akan menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam esofagus. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah laring. Laring adalah pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Dan di laring digerakkan otot untuk membuka dan menutup glotis yang menghubungkan faring dengan trakea. Laring dilengkapi dengan pita suara yang terletak pada jakun yang menghasilkan suara. Kemudian yang keempat yaitu trakea atau tenggorokan. Trakea adalah batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan, terletak di depan esofagus. Trakea dilengkapi oleh silia-silia dan selaput lendir untuk mencegah udara kotor yang lolos dari saringan hidung masuk ke paru-paru. Kemudian yang kelima yaitu paru-paru. Adalah alat pernafasan yang terletak di dalam rongga dada kiri dan sebelah kanan. Paru-paru dilindungi oleh suatu lapisan berupa cairan limfa yang disebut pleura. Pleura ini disebut pleura paru-paru, dan sebelah luar disebut pleura rongga dada. Paru-paru dibagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan terdiri atas 3 lobus, 3 bronchioles, dan 3 alveolus. Kemudian paru-paru sebelah kiri yaitu terdiri atas 2 lobus, 2 bronchioles, dan kelompok alveolus. Kemudian yang keenam yaitu bronkus dan bronchiolus. Bronkus adalah cabang trakea yang terletak di bagian dada dan terdiri atas lempengan tulang rawan dan otot halus. Bronkus bercabang ke arah kiri dan kanan dan menuju paru-paru yang disebut bifurkasi. Bronkus selanjutnya mengalami percabangan lagi yang disebut bronchiolus. Yang ketujuh yaitu alveolus. Bronchiolus bercabang lagi membentuk saluran yang lebih halus, kemudian berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Alveolus memiliki dinding yang sangat tipis dan mengandung kapiler darah. Alveolus merupakan tempat pertukaran O2 dan CO2 secara difus. Yang berikutnya yaitu mekanisme pernafasan. Pernafasan terjadi dalam 2 siklus. Yang pertama, fase inspirasi, di mana masuknya udara ke dalam paru-paru.
karena tekanan di dalam lebih rendah daripada di luar paru-paru. Yang kedua yaitu fase ekspirasi, di mana keluarnya udara dari dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih tinggi daripada di luar paru-paru. Kemudian pernafasan terjadi melalui dua mekanisme. Yang pertama yaitu pernafasan dada. Terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antara rusuk atau interkostalis. Yang kedua yaitu pernafasan perut. Terjadi karena gerakan otot diafragma. Yang berikutnya itu pernafasan pada dada. Ada inspirasi dan ekspirasi. Pada inspirasi, mekanisme pernafasannya yaitu otot antar rusuk luar kontraksi, kemudian rongga dada membesar, lalu udara masuk. Sedangkan pada ekspirasi yaitu otot antar rusuk dalam kontraksi, kemudian rongga dada mengecil, kemudian udara keluar. Pada pernafasan perut, pada bagian inspirasi yaitu diafragma kontraksi dan mendatar, kemudian rongga dada membesar dan udara masuk. Sedangkan pada ekspirasi yaitu diafragma relaksasi dan mencembung, kemudian rongga dada mengecil dan udara keluar. Selanjutnya yaitu mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yaitu pertukaran oksigen terjadi melalui mekanisme. Yang pertama, oksigen masuk ke dalam tubuh melalui inspirasi. Kemudian yang kedua, oksigen berdifusi melalui alveolus menuju kapiler arteri paru-paru karena tekanan parsial oksigen di sekitar alveolus lebih tinggi dibanding kapiler darah. Kemudian yang ketiga yaitu oksigen dalam kapiler darah diikat oleh hemoglobin menjadi oksihemoglobin. Kemudian yang keempat adalah oksihemoglobin kemudian berdifusi masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk digunakan dalam proses respirasi. Selanjutnya itu respirasi aerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Pada respirasi anaerob, makanan tidak teroksidasi sempurna, membentuk asam laktat dan jumlah ATP yang dihasilkan hanya 2 ATP. Selanjutnya yaitu asam laktat kemudian akan menumpuk pada otot sehingga menyebabkan kelelahan. Asam laktat dapat dioksidasi tubuh. Maka tubuh melakukan reaksi dengan membuat nafas tersenggal-senggal untuk mendapat lebih banyak oksigen. Kemudian selanjutnya yaitu gangguan pada sistem pernafasan. Beberapa gangguan dan kelainan yang dapat dialami sistem pernafasan antara lainnya yaitu yang pertama ada peradangan yang dapat disebabkan oleh virus, bakteri, dan gaya hidup yang buruk seperti merokok. Contohnya yaitu peradangan antara lain sinusitis, faringitis, laringitis, bronkitis, dan pleuritis. Kemudian yang kedua yaitu asma, yaitu penyempitan saluran pernafasan atau hipersensitivitas bronkis terhadap benda asing atau stimulan lain. Penyakit ini menyebabkan rasa sesak di dada dan batuk-batuk serta susah bernafas. Tuberkulosis, yaitu penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang disebabkan oleh munculnya tuberkel atau bintik-bintik di sekitar alveolus yang menyebabkan gangguan difusi oksigen. Yang keempat yaitu difteri, disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtherial yang menyebabkan faringitis dan laringitis. Yang kelima yaitu pneumonia, disebabkan oleh bakteri Diplosuchus pneumoniae yang menyebabkan alveolus terisi cairan limfa. Baik, ini merupakan terakhir materi dari sistem respirasi. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan dalam diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.